Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Yuin, jumpa lagi bunda-bunda dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya. Oke, di konten Yuin kali ini Yuin mau review nih untuk mengingat anak yang malas, anak yang sulit belajar, anak yang susah mendapatkan konsentrasi, anak yang niat belajarnya itu sedikit banget gitu loh. Nah, di sini Yuin akan bahas ya. Oke, tonton sampai habis. Oke, sahabat Yuin, langsung saja nih ya review Yuin untuk mengenai seberapa penting sih metode belajar untuk anak itu gitu ya. Terkadang orang tua itu terlambat mengetahuinya. Dikala anaknya sudah ada di benaknya itu rasa benci untuk belajar, rasa malas untuk sekolah, rasa tidak suka untuk menimba ilmu, itu terkadang baru diketahui manakala anaknya sudah menjadi sedemikian rupa ya, seperti itu. Jadi kalau untuk Yuin sendiri, ada yang tanya nih ya seperti ini, Yuin, seberapa penting sih mengetahui gaya belajar anak itu? Kalau Yuin jawab sih 95% penting. Jadi sebegitu pentingnya ya kita mengetahui metode atau gaya belajar anak. Karena apa? Perlu kita ketahui ya bunda-bunda, sahabat Yuin, bahwasanya kalau kita sudah menemukan metode yang pas atau gaya belajar yang pas untuk si anak, saya yakin anak tidak akan stres dalam belajar. Dan kita tidak akan memaksa anak sesuai dengan kehendak kita, gitu loh. Dan yang pasti nih ya, kalau kita menarik anak atau membawa anak atau memaksa anak untuk belajar dengan seperti yang kita mau, bisa jadi seluruh anak itu akan membenci apa itu belajar, gitu loh. Ya kalau pas, kalau enggak gitu. Kalau pas mah enak-enak aja nih, anak kebetulan nurut atau apa, kemudian gaya belajar anak sama dengan gaya belajar si mama, kompak jadinya, itu suatu kebetulan dan kebetulan yang bagus. Tapi kalau mereka berbeda, yang pastinya ketika anak diajak untuk belajar, yang ada nanti hanya pertengkaran, ayel-ayelan, terus mama ujungnya marah. Ya kalau bisa kontrol emosi kadang main tangan. Siapa yang nanti pantas untuk kita salahkan? Kok nih anak semakin nggak suka belajar? Ya kan kita sendiri orang tua yang buat. Kita tidak mau mendalami mereka. Kita tidak mau mengerti apa maunya. Sedangkan kita membawa mereka itu ke dunia kita, bukan kita yang mendalami dunia mereka gitu loh. Jadi sekali lagi Yuin tekankan kepada sahabat Yuin, bunda-bunda Yuin, yuk bersama-sama kita evaluasi, kita analisa, kita observasi metode belajar mana sih yang pas untuk putra-putri kita gitu kan ya. Nah, apa sih Yuin fungsi kalau kita sudah mengetahui gaya belajar gitu ya. Kalau kita sudah mengetahui gaya belajar si anak yang pas, itu nanti kita akan mempraktekkan atau melaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan gaya belajar itu kan ada 3 nih ya, visual, auditori, dan kinestetik. Jadi visual itu yang dengan melihat penglihatan, menggunakan mata, dia biasanya suka sekali membaca, kemudian orangnya detail. Intinya dia lebih paham kalau baca sendiri daripada dijelaskan orang lain. Kemudian kalau orang auditori nih ya, orang auditori kita samakan atau kita paksa untuk menjadi orang visual. Ini baca nih buku sebegitu tebalnya, nggak tebal aja orang auditori malas untuk baca, apalagi disodorin buku yang tebal. Otomatis mereka nggak akan mau dan mereka nggak akan paham gitu loh.
Jadi ya sahabat Yuin ya, untuk anak auditori itu memang mereka melakukan gaya belajar atau mendapatkan ilmu atau mendapatkan informasinya ya melalui pendengaran. Dia lebih paham ketika orang itu menjelaskan dengan suara atau tutur kata seperti itu. Kemudian untuk anak yang ketiga dia yang kinestetik, biasanya orangnya super aktif. Wow, aktifnya luar biasa. Dan untuk anak yang kinestetiknya tinggi atau super aktif ini, biasanya mereka selalu dikekang, disalahkan, dimarahi, dibandingkan. Itulah, padahal mereka itu ketika melakukan suatu pembelajaran atau melakukan suatu tindakan, mereka loh yang paling kuat, mereka loh yang paling aktif. Gimana caranya dong ketika belajar? Ya mereka langsung praktek, ya mereka melakukan gerakan, karena dari gerakan itulah yang mereka ingat, yang mereka menjadi sumber ilmu. Pengingatan mereka ya dari gerakan itu. Jadi mengekspresikan apa yang seharusnya diekspresikan, seperti itu. Jadi sebegitu pentingnya ya kita mengetahui gaya belajar anak, metode belajar anak. Dan ini tidak main-main. Karena apa? Karena ini belum diketahui untuk pendidik atau sebagai lembaga. Terkadang orang tua tuh gini, kamu sudah saya sekolahkan pinter-pinter, mahal-mahal gitu ya, tapi kamu nih dapat laporan kalau banyak gerak, tidak memperhatikan guru, seperti itu ya. Itu kan kasihan ya anak. Sebenarnya anak auditori dan kinestetik untuk sekolah formal sendiri ya mereka butuh plusnya apa ya, orang tuanya manakala ketika mengajarkan anak di rumah itu ya jangan diperlakukan sama seperti halnya ketika sekolah formal yang harus duduk manis, nurut, kemudian memperhatikan, seperti itu. Mereka ada metode sendiri, ada spesial dari dia yang mana itu tidak bisa dipaksa untuk anak itu menjadi anak yang visual, yang bisa duduk manis, membaca lama, memperhatikan dengan diam, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya lagi seberapa penting, cobalah mempertimbangkan. Kalau toh iya ternyata putra-putrinya sebagai putra-putrinya sebagai mempunyai metode belajar yang auditor dan kinestetik, kenapa kita harus memperlakukan seperti halnya orang yang visual, seperti itu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya.